Kembali ke masa lalu, tepatnya pada hari ketika Hiju dan saudara-saudaranya mengalami kecelakaan. Saat itu, semua orang tidak sadarkan diri, kecuali Hiju yang tetap terbangun. Sejak kejadian tersebut, tidak ada seorang pun yang peduli padanya, kecuali Baeksaon, satu-satunya orang yang tulus mencurahkan hidupnya untuk Hiju. Setelah menyelamatkan Hiju, Saon membawanya ke rumah sakit. Ketika sadar, Hiju mendapati Saon duduk di sisinya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Untuk pertama kalinya, Hiju berbicara menggunakan suaranya kepada Saon. Saon pun berjanji untuk selalu berada di sisinya dan menjaga Hiju tanpa meninggalkannya lagi. Di sisi lain, ayah Baeksaon memanfaatkan momen insiden tersebut untuk kepentingan politiknya. Menurut sekretarisnya, kejadian yang menimpa Saon bisa dikaitkan dengan konflik politik. Oleh karena itu, ayahnya berencana menyampaikan pidato di hadapan publik untuk mendulang simpati masyarakat. Sementara itu, Doje bertanya kepada Baeksaon tentang kondisi Hiju. Dengan sikap pura-pura peduli, dia bahkan membantu Saon mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Doje juga menyerahkan ponsel rahasia yang sebelumnya dipegang Hiju, ponsel yang digunakan untuk melakukan panggilan misterius. Setelah selesai diperiksa oleh perawat, Hiju kembali ke kamarnya. Dia merasa takut Saon akan marah padanya. Namun, Saon meyakinkan Hiju untuk berbicara dengannya karena dia sudah tahu bahwa Hiju sebenarnya bisa berbicara. Ketika Saon mengangkat Hiju dan merebahkannya di kasur, Hiju akhirnya mau berbicara. Saon pun memberikan ponsel baru untuk Hiju, karena ponsel lamanya rusak. Saon tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi lagi padanya, namun, ketika Saon keluar sebentar, Hiju mencari kembali ponsel rahasia yang sebelumnya ia simpan di tas dan ia bingung mengapa ponsel tersebut masih ada, padahal seharusnya Saon telah memeriksa tasnya. Sebenarnya Saon sudah dulu mengamankan ponsel tersebut namun ia menaruh kembali ke tas Hiju seolah-olah dia tidak pernah melihat ponsel tersebut sebelumnya. Di waktu yang sama, Hong Ina tiba-tiba mendatangi Ibu Hiju. Ibu Hiju merasa khawatir Ina akan merebut Saon dari putrinya, sehingga ia memperingatkan Ina bahwa Saon mencintai Hiju sepenuhnya. Akan tetapi, Ina tidak peduli. Dia hanya ingin membantu Hiju dengan mengungkap siapa sebenarnya Baeksaon. Beberapa hari sebelum pernikahan, Ina menerima surat anonim yang berisi rahasia besar tentang Baeksaon. Hal ini membuat Ina berniat menyampaikan kebenaran kepada Hiju, meskipun Ibu Hiju merasa terganggu dengan kehadirannya. Awalnya, Ina mengira pengirim surat tersebut adalah Ibu Hiju. Namun, setelah memastikan, ternyata bukan. Hal ini membuat Ina bingung tentang siapa sebenarnya yang mengirimkan surat tersebut. Sementara itu, ayah Baeksaon benar-benar mengadakan konferensi pers untuk mengonfirmasi kejadian yang menimpa anaknya. Dalam konferensi tersebut, ia menyatakan bahwa insiden itu merupakan bagian dari kecemburuan politik untuk menjatuhkan dirinya ataupun anaknya. Pernyataannya mendapat respons positif dari publik, yang justru meningkatkan jumlah pendukungnya. Akibatnya, banyak wartawan yang menelepon kantor Baeksaon untuk meminta konfirmasi atas pernyataan tersebut, karena situasi semakin tidak terkendali. Saon memutuskan untuk mencabut semua jaringan telepon di kantornya agar rekan-rekannya tidak terganggu. Meski begitu, Pak Kang dan rekan-rekan lainnya tetap khawatir dengan kondisi Hong Hiju. Mereka menunjukkan perhatian yang besar kepada Hiju, sehingga Saon merasa berterima kasih. Ia meyakinkan mereka bahwa kondisi Hiju sudah membaik dan meminta maaf atas kekhawatiran yang disebabkan oleh tindakan ayahnya. Setelah itu, Saon bertemu dengan ayahnya dan memintanya untuk tidak lagi mengambil tindakan sepihak seperti itu. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa memicu serangan balik dari pihak lain atau bahkan dari dirinya sendiri. Percakapan tersebut akhirnya membawa mereka pada pembahasan tentang masa lalu Saon. Ayahnya mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya mengikuti perintah orang tuanya untuk menggantikan posisi Baeksaon yang asli. Ia bahkan dipaksa menyesuaikan diri dengan segala preferensi yang dimiliki oleh Saon yang asli. Namun, Saon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan hal itu, melainkan hanya dipaksa oleh mereka. Ayahnya lalu terkejut ketika menyadari kalau Hiju adalah orang yang direkrut oleh Saon untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat. Di sisi lain, Nayuri dan Ji Sangwoo semakin gencar mengumpulkan bukti terkait orang yang mereka cari, yang diduga memiliki hubungan dengan Baeksaon dan Hong Hiju. Yuri bertanya kepada Sangwoo apakah ia sudah mencoba bertanya kepada rekan-rekan dari panti asuhan tentang keberadaan anak kembar yang hilang. Sangwoo menjawab bahwa ia sedang menyelidiki hal itu, termasuk mencoba mencari informasi di internet. Ia juga mengenali jam tangan yang dikenakan anak tersebut, yang mengingatkannya pada jam tangan yang ia lihat di masa lalu.
Dengan memanfaatkan pengikutnya di media sosial, Sang Wu berusaha mencari keberadaan anak itu. Pada malam harinya, Saon memberitahu Hiju bahwa ia berencana menjenguknya. Ketika Saon bertanya apa yang ingin Hiju pesan, Hiju meminta makanan pedas dan manis. Namun, Saon justru melarangnya. Hiju pun kesal karena ia tidak mengizinkan ia makan makanan kesukaannya. Meski begitu, Saon tetap membelikan Hiju anggur karena tahu istrinya menyukai makanan manis. Pada akhirnya, ia juga membelikan makanan yang dipesan oleh Hiju sebelumnya. Selain itu, Saon berencana untuk menginap di rumah sakit demi menemani Hiju. Hiju ketakutan luar biasa karena ia mengira Baek Saon akan melakukan sesuatu padanya. Ia merasa belum siap jika mereka harus melakukan hal yang lebih intim. Ketika Saon mengajaknya mandi, Hiju semakin cemas dan berpikir hal itu akan menjadi momen yang memalukan. Namun, ternyata Saon hanya ingin membantunya mandi karena ia masih dalam pemulihan. Saon bahkan memintanya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin setelah Hiju sembuh nanti, baru ia akan memikirkan hal yang di pikiran Hiju saat ini sambil tertawa kecil. Setelah membantu Hiju mandi, Saon menyisir rambutnya dengan lembut. Ia mengungkapkan penyesalan karena selama ini tidak pernah memperlakukan Hiju dengan perhatian seperti itu. Saat mereka hendak tidur, Saon selesai mandi dan kembali menghampiri Hiju. Hiju, yang masih merasa waspada, ketakutan kalau Saon berniat mendekati dirinya atau melakukan sesuatu yang tidak ia harapkan. Namun, Saon menunjukkan kontrol diri yang besar dan malah berkata bahwa ia harus keluar sebentar untuk menunggu telepon penting. Ternyata, telepon yang ditunggu Saon adalah dari penelepon misterius yang menggunakan identitas angka 406. Telepon tersebut dijadwalkan sekitar pukul 10 malam. Sebelum itu, Hiju sempat mengambil HP rahasia tersebut dan mencoba menghubungi Saon. Saat terhubung, Saon dengan cepat mengidentifikasi penelepon sebagai seorang perempuan di akhir usia 20-an, yang membuat Hiju sangat terkejut. Saon kemudian berbicara langsung dengan 406 dan menawarkan kerjasama. Ia menjelaskan bahwa ia tahu si penelepon bukan anak buah penculik, sehingga ia ingin mereka bekerja sama untuk menangkap pelaku. Penelepon tersebut akhirnya setuju dan memberikan deskripsi tentang si penculik kepada Saon. Hal ini semakin memotivasi Saon untuk mencari tahu tujuan penculik itu mengganggu hidupnya dan Hiju. Keesokan harinya, Saon langsung bertindak. Di saat yang sama, Yuri membacakan berita yang memuat informasi tentang apa yang terjadi pada Saon dan pernyataan ayahnya yang mengaitkan kejadian itu dengan konflik politik. Namun, Yuri dengan tegas menolak narasi tersebut dan menampilkan sketsa wajah dari orang yang dicurigai sebagai penculik Hiju. Sketsa tersebut sangat mirip dengan deskripsi yang diperoleh Saon dari 406. Baek Saon kemudian meminta kerja sama dengan pihak kepolisian untuk segera mencari keberadaan pelaku. Ia menduga bahwa penculik ini tidak bekerja sendiri, melainkan merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar. Ji Sang-woo juga mendapatkan informasi baru tentang penculik tersebut. Dan tampaknya ia mengetahui sesuatu yang penting. Di sisi lain, para penculik menyadari bahwa berita tentang mereka telah tersebar. Salah satu penculik, yang sebelumnya menolak untuk menyakiti Hiju, menerima pesan marah dari rekannya. Rekannya itu tidak terima karena keputusan tersebut dianggap membahayakan rencana mereka. Saon tahu bahwa waktunya semakin mendesak. Sebenarnya, target utama penculik itu adalah Baek Saon, bukan Hiju. Mereka ingin memberikan pelajaran kepada Saon tentang bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayanginya. Apalagi, Hiju sudah memutuskan untuk tidak mau bercerai dengan Saon, yang semakin membuat penculik kesal. Karena itu, mereka memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil kembali ponsel rahasia yang dipegang Hiju. Di sisi lain, Saon mengadakan pertemuan dengan ayah dan ibunya untuk membahas kejadian ini. Dalam pertemuan tersebut, Saon dengan tegas mengatakan bahwa ia akan melindungi Hiju apapun yang terjadi. Baginya, Hiju lebih aman jika berada di sisinya karena ia adalah suaminya. Ia bahkan mencurigai semua orang, termasuk kedua orang tuanya sendiri, dan tak terkecuali ayahnya Hiju. Saon kemudian menemui ayah Hiju secara langsung untuk meminta maaf karena telah mencurigainya. Meski begitu, ayah Hiju tampak khawatir dengan keadaan anaknya. Ia meminta Saon agar berkomunikasi lebih dulu sebelum mengambil tindakan apapun. Namun, ayah Hiju juga merasa bahwa Saon menyembunyikan sesuatu. Saon, tanpa menjelaskan lebih lanjut, memilih pergi begitu saja setelah pertemuan itu. Sementara itu, Hiju tiba-tiba mendapat telepon dari penculik. Penculik itu meminta Hiju menyerahkan HP rahasia yang sedang ia pegang.
Ia juga tahu bahwa Hiju telah memberitahukan ciri-ciri mereka kepada Saon. Namun, penculik itu bersumpah bahwa bukan dia yang mendorong Hiju dari tebing saat kejadian sebelumnya. Meski begitu, Hiju tidak percaya dan merasa bahwa semua yang dikatakan penculik itu hanyalah kebohongan. Ketika penculik mengatakan bahwa ia akan datang ke tempat Hiju, Hiju langsung panik. Ia mengunci pintu kamarnya dengan gemetar, takut jika benar-benar ada yang datang. Namun, orang yang datang ternyata adalah Baek Saon. Melihat kondisi Hiju yang begitu ketakutan, Saon segera menghampirinya, memeluknya, dan berusaha menenangkannya. Ia berkata bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana dan akan selalu ada di sisi Hiju. Saon membaringkan Hiju di tempat tidur dan memastikan ia merasa aman. Ia juga bertanya apakah ada seseorang yang datang sebelumnya. Hiju, yang masih diliputi ketakutan, tidak berani tidur sendirian. Akhirnya, mereka tidur bersama di ranjang yang sama. Kejadian tak terduga ini justru membuat mereka semakin dekat. Namun, di saat Saon tertidur, Hiju diam-diam bangun dan mengambil ponsel rahasia itu. Ia keluar sebentar, meski sebenarnya Saon tahu apa yang sedang ia lakukan. Di waktu yang sama, tepat pukul 10 malam, Hiju menggunakan ponsel tersebut untuk menelepon Saon, berpura-pura menjadi penculik. Dalam percakapan telepon, si penelepon, yang sebenarnya adalah Hiju, mengatakan bahwa ia ingin menemui Baek Saon untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, saat Hiju kembali ke kamar, ia terkejut karena Saon sudah tidak ada di sana. Kebingungan, Hiju menelepon Saon dan bertanya di mana keberadaannya. Saon menjawab bahwa ia ingin Hiju pergi ke taman bermain dan mencoba bermain komedi putar. Hiju merasa aneh, tapi ia tetap menuruti permintaan Saon. Sesampainya di taman bermain, ia naik komedi putar seperti yang diminta. Permainan itu membangkitkan kenangan masa kecilnya, karena ia memang menyukai komedi putar. Setelah selesai, Saon menelepon lagi dan mengatakan bahwa ia sekarang berada di dekat penjual es krim. Hiju, yang memang suka es krim, langsung menuju tempat tersebut. Ia membeli es krim sambil menunggu Saon. Namun, belum sempat bertemu, Saon kembali menelepon dan memberitahu bahwa ia sudah berpindah ke lokasi lain. Kali ini di sebuah menara yang terlihat jelas dari tempat Hiju berdiri. Dengan rasa penasaran, Hiju menuju menara tersebut. Sesampainya di sana, Baek Saon akhirnya muncul. Hiju terlihat terkejut dan bingung bagaimana Saon bisa mengetahui semuanya. Ia bertanya, kenapa kamu tidak marah atau benci sama aku? Saon, dengan senyuman lembut, menjawab, bagaimana mungkin aku bisa membenci seseorang seperti Hong Hiju? Bahkan, aku ingin belajar bagaimana caranya untuk tidak mencintai atau membenci dirimu. Tapi itu mustahil, karena aku mencintaimu terlalu dalam. Ya, kata-kata Saon membuat Hiju terdiam. Perlahan mereka saling mendekat, hingga akhirnya Saon mencium Hiju. Ciuman itu penuh dengan emosi dan rasa cinta yang begitu kuat.